Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Helen Utarni. Anak-anak, sudah siap untuk mulai pelajaran hari ini? Siap ya? Baik, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu memiliki kata-kata mutiara, yaitu tidak ada orang yang bodoh, yang ada hanya orang yang malas belajar. Bagaimana anak-anak? Setuju? Setuju ya? Oke. Kita lanjut ke materi. Kita akan membahas tentang statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari, merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Perbedaan dengan statistik apa, Bu? Ya, kalau statistik adalah hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Salah satu manfaat statistika dalam kehidupan sehari-hari adalah penghitungan laba, rugi, jumlah uang yang diperlukan dalam belanja bulanan dalam rumah tangga. Oke, selanjutnya, dalam statistika, kita akan membahas tentang penyajian data, kemudian ukuran pemusatan data tunggal, dan ukuran pemusatan data kelompok, serta ukuran penyebaran data. Untuk hari ini, kita akan fokus pada penyajian data. Penyajian data ada beberapa cara, yaitu 1. Tabel frekuensi, kedua, tabel batang, diagram batang, yang ketiga, diagram lingkaran, yang terakhir itu diagram garis. Oke, kita akan membahas tentang tabel frekuensi. Contoh, berikut adalah data ulangan harian matematika dari 30 siswa kelas 11. Perhatikan anak-anak, datanya ada di sini lengkap. Nah, dari kumpulan data di atas, susunlah dalam bentuk tabel. Nah, ini dia. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengurutkan data dari data terkecil hingga terbesar. Di sini yang terkecil adalah 5. Kemudian yang tertinggi adalah 8. Kemudian kita jumlahkan ada berapa 5 angka, ada berapa angka 5 di dalam data ini. Kemudian dilakukan penyelesaian dengan metode tally. Ini tally ya, kalau garis lurus ke atas, hitungan biasa ini metode tally. Kemudian berapa frekuensi atau jumlahnya untuk angka 5 ada 3. Kemudian angka 6, frekuensinya berapa? 10. 7 ada 12. 8 ada 5. Nah, kemudian masing-masing angka atau nilai itu kita jumlahkan. Atau sigma Fi adalah 30. Sampai di sini, paham anak-anak? Paham ya? Kemudian, diagram batang. Nah, diagram batang disajikan dalam bentuk batang. Nah, jumlah lulusan SMA kelas 10 di suatu daerah dari tahun 2001 sampai 2004 adalah, coba perhatikan datanya ya. Nah, yang kita lakukan adalah menggambar diagram batang pada grafik kartesius. Nah, kita lakukan penyajian data per tahunnya berapa dan jumlahnya harus sesuai ya, sesuai dengan data yang ada di lampiran. Oke, perhatikan. Dari sampai di sini tahu ya, paham ya? Tinggal ikutin data. Kemudian diagram lingkaran. Diagram lingkaran contohnya tabel berikut menunjukkan banyaknya siswa di suatu kabupaten menurut tingkat sekolah pada tahun 2007. Perhatikan, 2007 SD. SD-nya ada 175. SMP-nya ada berapa? 600.
Kemudian SMA-nya ada berapa? 225. Sajikan data di atas dalam diagram lingkaran dan tentukan besar presentase masing-masing. Nah, jumlah siswa keseluruhan 1000 ini didapat dari total siswa SD, SMP, dan SMA ya anak-anak. Kemudian, banyaknya siswa SD dibagi total keseluruhan dikali 100%. Jumlahnya 17,5%. Begitu juga dengan siswa SMP, 600 per 1000 dikali 100%, 60%. Siswa SMA, jumlahnya berapa? 225 dibagi jumlah keseluruhan 1000 dikali 100%, 22,5%. Itu untuk presentase. Untuk menentukan besarnya sudut masing-masing, nah siswanya tetap 175 per 100, tapi dikali 360 derajat. Karena sudut satu lingkaran penuh berapa? 360 derajat. Nah, langkah-langkahnya sama seperti yang di atas, cuma perbedaan di derajat. Oke, untuk penyajian diagram lingkaran, tadi yang terbanyak itu adalah SMP, 60 persen. SMA kemudian SD. Jadi total keseluruhannya adalah 60 tambah jumlah siswa, jumlah SD adalah 100%. Kemudian next, lanjut ke diagram yang terakhir, yaitu diagram garis. Diagram garis ya. Untuk diagram garis, itu disajikan dalam bentuk titik yang dihubungkan dengan garis. Cara penempatannya sama seperti diagram yang lainnya. Januari, seperti yang di soal ya. Januari itu pemakaiannya 148. Ini pemakaian, ini bulan. Kita beri tanda titik pada masing-masing data. Kemudian baru kita tarik garis berdasarkan titik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, anak-anak boleh bertanya langsung via WA atau GC. Nah, oke. Baik, terima kasih.